Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Atika Lingga, Dea Ardiati, dan Ayu Riwanda akan menampilkan video penjelasan tentang batang pada tumbuhan. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama itu pengertian batang, yang kedua fungsi batang pada tumbuhan, yang ketiga struktur dan jenis batang pada tumbuhan, yang keempat jaringan penyusun batang. Apa sih pengertian dari batang? Batang bahasa Latinnya itu caulis. Batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan dan bulu. Batang adalah sumbu tumbuhan tempat semua organ lain bertumpu dan tumbuh. Selanjutnya, fungsi batang pada tumbuhan. Yang pertama, sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Yang kedua, mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang keempat, alat respirasi atau alat pernafasan melalui lentisel. Yang kelima, menghubungkan daun dengan akar. Yang keenam, tempat melekatnya daun atau tangkai bunga atau tangkai buah. Yang ketujuh, sebagai tempat cadangan makanan, misal pada tanaman sagu. Yang kedelapan, alat perkembangbiakan vegetatif buatan, misalnya stek batang. Apakah kalian tahu struktur dan jenis batang? Struktur batang ada dua. Yang pertama itu struktur morfologi, dan kedua struktur anatomi. Struktur morfologi. Ada batang herba, umumnya batang lunak, berwarna hijau, terdapat stomata, dan tidak ada jaringan kayu, ukurannya kecil. Yang kedua itu batang berkayu, umumnya batang keras, terdapat jaringan kayu, berwarna coklat, dan berukuran besar. Yang kedua, struktur anatomi. Dari lapisan luar ke dalam, jaringan epidermis, jaringan korteks, dan stel. Jenis batang. Jenis batang terbagi menjadi dua. Yang pertama batang dikotil, dan kedua batang monokotil. Jaringan penyusun batang. Nah, pada dasarnya batang memiliki lapisan-lapisan jaringan yang sama dengan akar, yaitu epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis tersusun oleh satu lapis sel tanpa ruang antar sel. Dinding luarnya mengalami penebalan dari kutin yang disebut dengan kutikula. Dan pada tumbuhan kayu terdapat cambium gabus. Derivat epidermisnya pada batang berupa lentisel, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Korteks. Nah, korteks ini mengandung amilium dan tersusun oleh sel-sel parenkim, kolenkim, serta skrenkim. Silinder pusat. Nah, silinder pusat ini terdiri atas periskel yang bersifat meristematis, sel parenkim atau empelur, dan berkas pengangkut atau yang biasa disebut dengan xilem dan floem. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.